Quran Surat Al-Baqarah ayat 266. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhili wa a'nabin tajri min tahtiha anharu lahu fiha min kulli samarati wa asabahul kibaru wa lahu duriyatun du'afa'u fa'asobaha iksarun fihi narun fahtaraqat. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Allah kemudian mempergunakan lagi suatu perumpamaan yang lebih menyinggung perasaan halus manusia jika ia memang sudi mempergunakan perasaan itu. Adakah suka seseorang di antara kamu bahwa ada baginya sebuah kebun dari kurma dan anggur yang mengalir padanya sungai-sungai, dan ada pula baginya di kebun itu berbagai macam buah-buahan. Di pangkal ayat ini digambarkanlah suatu kebun yang sangat disukai oleh peladang dan petani. Di negeri tempat ayat diturunkan, di tanah Arab dan seluruh Timur Tengah, kebun kurma dan anggur yang di dalamnya ada sungai mengalir adalah kebun yang sangat dicita-citakan. Kadang-kadang dapat pula disisipi dengan buah-buahan yang lain. Kita pun dapatlah mengambil kias bandingan dengan kebun kelapa di Minahasa atau kebun karet di Kalimantan atau sawah-sawah yang luas di Sulawesi yang cukup pengairannya, atau kebun cengkeh di Solok, Sumatera Barat yang memberi hasil tiap pekan, dapat pembeli makanan dan pakaian, dan dia pun telah dijelang tua, dan dia pun mempunyai anak cucu yang lemah-lemah. Dengan mengemukakan lanjutan perumpamaan ini, bertambah bersalah kepentingan kebun tadi. Kebun satu-satunya yang telah diusahakan oleh seorang ayah dikala badannya masih kuat, dan sekarang kebun itu telah memberi hasil. Tetapi si ayah yang berusaha telah pula mulai tua. Hanya inilah satu-satunya yang diharapkan oleh orang tua itu, akan menjadi peninggalan kepada anak cucunya yang melarat, karena kekayaan lain tidak ada. Kalau kebun itu tidak ada lagi atau tidak memberikan hasil yang menyenangkan lagi, akan sengsaralah anak cucu si tua itu. Tiba-tiba maka menyeranglah kepadanya angin puting beliung, artinya sedang segala penghargaan baik oleh si tua maupun anak cucu sangat digantungkan kepada kebun satu-satunya yang subur itu. Tiba-tiba datanglah angin puting beliung, yaitu angin yang berpusar-pusar dengan cepatnya di setumpak tanah, lalu membongkari sekalian apa yang dilandanya. Kalau angin puting beliung itu beredar di laut, dia pun mengisap air ke udara. Tiang kapal bisa dipatahkannya, bahkan perahu bisa diangkatnya 2-3 meter ke udara dan kelak jatuh dan terbalik atau pecah. Kalau di darat, dia pun bisa membongkar pohon-pohon hingga tumbang, bahkan rumah-rumah bisa hancur, diangkat dan diterbangkannya, yang padanya ada api. Angin itu pun membawa api, atau ada api di dekat itu yang menjadi bertambah menyala oleh karena pusaran angin itu. Ketika angin itu saja yang berpusar, buah-buahan jadi gugur. Kalau ada pula api, segalanya akan terbakar, maka terbakarlah kebun itu. Demikianlah Allah mengemukakan suatu perumpamaan yang seram atas sedekah yang rusak dan hancur, karena dihamun, dicercakan, dibangkit-bangkit, dan dijadikan sebab kuat menyakiti orang yang dibantu atau pekerjaan yang disokong. Pikirkanlah bagaimana perasaan orang tua tadi. Awak sudah tua dan anak cucu pun banyak.
Tiba-tiba kebun harapan satu-satunya habis terbakar dengan tidak disangka-sangka. Akan dimulai lagi membuka kebun baru. Tenaga pun tak ada lagi sebab awak sudah tua. Sedangkan anak cucu sudah melarat. Sampai demikianlah bahaya ngeri yang menimpa orang yang mengeluarkan harta benda karena ria. Karena membangkit-bangkit dan menyakiti itu sangat berbeda dengan orang yang berkebun di tanah subur tadi. Di penutup ayat berfirman Tuhan, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu berpikir. Beberapa perumpamaan sudah dikemukakan dan tuntunan telah diberikan. Keluarkanlah harta benda untuk menegakkan jalan Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Allah berjanji akan tetap memberikan kesuburan hidup, akan hilang rasa takut dan duka cita. Jangan sedekah dibangkit-bangkit, jangan hati orang disakiti, bahkan mulut yang manis, budi bahasa yang tinggi, dan menutup rahasia orang yang dibantu, semuanya itu akan membawa faedah bagi diri sendiri dan semuanya itu lebih baik daripada sedekah dan derma yang dicercakan. Berpikirlah baik-baik dan tempuh jalan yang baik serta lurus, jalan yang ditentukan dan dituntun oleh Allah. Di pangkal ayat datang pertanyaan, sukakah kamu jika kebun yang kamu harap-harapkan di hari tuamu untuk pusaka bagi anak cucumu tiba-tiba habis terbakar karena disapu oleh angin bercampur api? Dapatkah engkau pikirkan betapa besar bahayanya jika rimba terbakar? Bisakah kamu pikirkan jika padimu yang telah masak dan hampir tiba musimnya menyabit, tiba-tiba habis dimakan api? Di dalam surah Al-Qalam mulai dari ayat 17 sampai ayat 33 diperbuat Tuhan lagi perumpamaan tentang kebahilan atau ketakutan mengeluarkan harta benda untuk membantu fakir miskin, yaitu penduduk sebuah kampung mempunyai beberapa kebun yang luas dan hampir mengambil hasil. Mereka lalu bermufakat hendak pergi sama-sama mengetam hasil ladang mereka sebelum matahari terbit, dan secara diam-diam supaya jangan ketahuan oleh orang-orang miskin yang selalu datang meminta bantuan. Dan hasil itu akan diangkut pula secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi pula. Akan tetapi apa lacur, setelah mereka datang ke kebun-kebun itu di waktu pagi-pagi buta, nyarislah mereka tersesat. Ada yang lupa bahwa di sana adalah kebun mereka. Ini karena mereka tidak mendapati lagi kebun-kebun yang subur, tetapi kebun-kebun yang telah menjadi abu sebab tadi malam sewaktu mereka enak tidur, kebun-kebun itu telah habis terbakar. Terbakar oleh suatu pembakar yang telah ditentukan Allah. Entah malaikat yang turun, entah petir tunggal yang memancarkan api di tengah malam, entah orang kebun itu sendiri yang tidak hati-hati meninggalkan api di siang hari, lalu menjalar ke kebun-kebun yang lain disebabkan angin tengah malam. Kita ingat betapa hebatnya bahaya api di rimba-rimba Eropa dan Amerika di musim dingin atau winter. Betapa hebatnya jika puntung rokok saja dilemparkan, dalam sebentar waktu saja bisa membakar rumput-rumput dan memindah kepada kayu-kayu hutan yang besar-besar. Karena hawa yang dingin itu adalah kering, maka bahaya api pada kebakaran yang demikian adalah ancaman yang sangat ngeri. Tidak ada yang dapat menghentikan kebakaran kebun-kebun itu kalau tidak ada hujan lebat datang. Kalau kebun terbakar, musnahlah segala pengharapan, baik pengharapan si tua bangka untuk sisa hidupnya, maupun pengharapan yang akan ditinggalkannya untuk buat anak cucunya